dia memproduksi sitokin. Oh, jadi Lalu itu memicu fibroblast, lalu memicu kolagen yang baik. berlebih untuk membantu retensi cairan di stratum corneum tersebut. Nah, kalau misalnya itu dehidrasi terus, nanti lama-lama dia numpuk di situ. Nah, itu saat terjadi abnormal scar. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mona dari Solusi Luka Indonesia. Saat ini kita berada di program Produk Review dan Balutan Luka Modern. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang produk perawatan pasca luka. Produk ini katanya juga bermanfaat untuk menghilangkan scar dan sudah di-approve oleh medis ya. Namun masyarakat juga bisa menggunakan di rumah menggunakannya sendiri gitu. Adapun diskusi saya hari ini tidak berjalan sendiri, tapi saya ditemani oleh pakar di bidangnya. Untuk terlebih dahulu, saya ingin menyapa Dr. Kif. Selamat malam, dokter. Malam, nah. Dok, ini nih banyak teman-teman yang pengen tahu tentang produk yang bisa menghilangkan bekas scar. Produk Yuk. apakah itu, dok? Nah, oke. Jadi kalau dari Unicell sendiri, kita ada Dermaline sama Dermaline Thin, itu silikon gel sheet, tapi kita itu bukannya menghilangkan kayak sulap, tapi kita itu akan menyamarkan bekas lukanya. Jadi kayaknya kalau sampai sekarang pun di dunia medis nggak ada yang namanya benar-benar bisa menghilangkan scar, tapi produk ini dia akan, kan kalau misalnya biasanya scar atau keloid itu dia akan nonjol atau misalnya jadi menghitam atau lebih pucat jadi diskolorasi gitu. Nah, produk yang silikon gel kayak Dermaline ini dia bisa memudarkan bekas lukanya itu atau yang kita bilang dengan keloid atau scar. Kalau boleh tahu, dok, ini produknya terbuat dari apa, dok? Oke, kalau terbuat dari apa, tentu kalau semua komposisinya itu rahasia dapur berarti kan. Ya, Tapi betul. kalau misalnya kita secara general, jadi Dermaline sama Dermaline Thin itu dia terbuat dari medical grade soft silicone technology. Jadi ini adalah teknologi dari soft silicone yang biasanya itu digunakan kayak misalnya di center-center kayak bedah plastik atau misalnya estetik kecantikan seperti itu, atau beberapa center luka bakar juga pakai, karena biasanya di sini dia itu timbul scar kalau habis luka bakar. Dan ini bukan cuma di Indonesia doang, tapi metodologi seperti ini juga ini sudah general banget di seluruh dunia. Jadi ini bukan barang yang terlalu baru juga, tapi Dermaline sama Dermaline itu tentu punya keunikannya sendiri. Gitu. Jadi, dok, kalau misalnya luka, apakah bisa kapan nih sih digunain pada luka itu? Apa yang scar ya? Scar lama, apa scar baru, apa bagaimana gitu, dok? Oke, good question. Jadi gini, jadi kalau dari Unicell sendiri, Dermaline sama Dermaline Thin itu rekomendasinya adalah waktu dia itu menutup sempurna. Karena kalau kita bilang lukanya itu sembuh, nanti persepsi kita beda-beda nih. Jadi biar gampang, kita bilangnya luka menutup sempurna. Jadi luka menutup sempurna itu kapan? Jadi kalau kulitnya dia udah menutup, tidak ada darah, nggak ada cairan keluar dari lukanya, lalu nggak ada keropeng-keropengnya lagi. Nah, itu berarti kalian sudah bisa mulai menggunakan Dermaline sama Dermaline Thin. Nah, kalau kalian ragu, ini luka udah nutup belum sih? Udah nutup sempurna belum sih? Nah, itu teman-teman bisa konsultasi ke dokter-dokter sekitar kalian, karena mereka pasti punya knowledge-nya untuk tahu, oh ini sudah menutup. Contohnya, kalau misalnya luka bekas jahitan nih, nah biasanya itu sekitar 1-2 minggu setelah angkat jahitan, itu teman-teman udah bisa pakai tuh Dermaline sama Dermaline Thin. Nah, jadi 2 minggu setelah jahitan diangkat?
1 sampai 2 minggu biasanya kan, karena kalau misalnya kita di medical, di setiap bagian kulit itu waktu penyembuhannya itu berbeda-beda. Oh. Misalnya yang muka itu lebih cepat, atau misalnya yang di tempat yang lebih tebal itu dia lebih lama. Tapi kalau misalnya tadi Muna tanya luka lama, yes, atau scar lama, itu udah bisa langsung dipakai. Tapi pastikan dulu nggak ada lukanya yang terbuka, jadi nggak ada mukus membran yang terbuka, atau misalnya ada cairan lukanya masih keluar, itu harus dipastikan dulu. Terus dok, bagaimana sih cara kerja dari Derma? Dia kan punya teknologi ya, teknologi silikon di situ yang dokter bilang tadi ya. Nah dok, bagaimana sih cara kerja dari teknologi itu sehingga bisa gitu loh? Apakah dia mengasih moist di lukanya, di scarnya sehingga bisa rata gitu dok? Kayaknya sih yang kepengen kita tahu itu. Oke. Mungkin kalau kita jelasin secara molekuler dan secara medis dalam kayaknya itu pembicaraan panjang, jadi saya singkatnya aja. Jadi kalau yang seperti ini, mode of action-nya, kita ngomongnya itu mode of action, itu yang paling utama itu ada beberapa, tapi paling utama itu ada 2. Pertama itu dia itu menjaga hidrasi kulit, yang kedua itu dia mengurangi tension pada bekas luka. Nah, kalau menjaga hidrasi kulit, jadi gini. Pada prinsipnya begitu luka itu nutup, dia itu stratum corneumnya itu masih underdeveloped. Yeah. Nah, silikon yang seperti Dermaline atau Dermaline Thin ini, dia membantu mimicking stratum corneum tersebut. Nah, jadi ini membantu sebenarnya gini. Pada waktu dia underdeveloped, penguapan itu dia banyak dari dalam. Nah, kalau dia penguapannya banyak, secara fisiologis nanti stratum corneumnya itu dia dehidrasi. Nah, pada saat dehidrasi, secara fisiologis ini akan ngirim signal untuk keratinosit yang ada di epidermis, dia memproduksi sitokin. Lalu itu memicu fibroblast, lalu memicu kolagen yang berlebih untuk membantu retensi cairan di stratum corneum tersebut. Nah, kalau misalnya itu dehidrasi terus, nanti lama-lama dia nutup di situ. Nah, itu saat terjadi abnormal scar. Dan kalau misalnya mengurangi tension tadi, jadi kalau misalnya kita pakai, saya balik ke yang tadi, Nah, jadi kalau misalnya yang tadi Dermaline itu dia akan mimicking stratum corneum, jadi dia mencegah retensi yang berlebih. Tapi tetap ada MVTR-nya. Jadi ada moisture evaporation transmission rate-nya itu sesuai sama standar. Gitu. Nah, yang mengurangi tension, jadi gini, kalau dia pakai silikon kayak Dermaline atau Dermaline Thin, nanti tension yang ada di sisi lateral, jadi kalau misalnya kita lukanya sembuh gitu kan biasa kayak kulitnya rada ketarik tuh. Nah, silikon ini nanti dia akan mengurangi tension tersebut. Nah, ini yang lumayan signifikan untuk membantu terjadinya lingkungan penyembuhan yang optimal. Nah, ini dia membantu resiko terjadinya scar yang abnormal tadi. Selain itu, kalau ya kita mau tahu mungkin banyak riset-riset yang terbaru. Jadi kayak misalnya silikon ini menimbulkan elektrik statik yang dia itu membantu align dari kolagen-kolagen, atau dia membantu untuk mencegah terjadinya pembuluh darah yang berlebih saat sudah terjadi penyembuhan luka yang sempurna. Dan itu masih banyak teori-teori lain, tapi secara signifikan dia itu akan menjaga hidrasi kulit dan dia itu mengurangi tension. Mengurangi tension dan menjaga hidrasi kulit. Oke, bagus banget ini kayaknya produknya ya dok ya. Terus dok, apa sih dok perbedaan antara silikon thin? Kan ada 2 tuh, Dermaline Thin dengan Dermaline Baggy gitu dok. Dermaline yang clear sama Dermaline yang beige. Nah,
Dermaline tint itu yang warnanya skin color beige. Nah, kalau Dermaline itu dia yang clear. Jadi perbedaan persamaannya dulu lah ya. Persamaannya itu dua-duanya sama-sama pakai yang tadi soft silicone technology tapi yang medical grade. Jadi ini udah medical grade bukan consumer grade. Jadi udah proof. Nah, bedanya adalah yang satu clear. Saya nggak bawa di rumah produknya. Anyway, nah kalau yang clear itu dia bisa ngelihat ke dalam. Itu clear. Nah, yang Dermaline tint dia lebih thin profile dan di atasnya itu adalah fabric. Jadi fabricnya ini dia itu ada beberapa fungsi tambahannya. Jadi pertama itu dia anti UV. Terus udah gitu dia itu karena dia kain, jadi dia itu kalau kena baju dia nggak lengket. Jadi biasanya kalau dari kita rekomendasinya yang clear itu dipakai waktu malam hari, nggak banyak aktivitas. Yang Dermaline tint dipakai waktu siang hari, waktu kita kerja atau banyak aktivitas. Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Alfi, teman saya, ini juga udah ikut bergabung bersama kita nih untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang Dermaline ini. Halo Mas Alfi. Halo Mbak Muna. Halo ya, Dokter. Ya. Alfi. Nah, kita lanjut nih ke Dokter Kif. Dok, berapa lama sih dok penggunaan Dermaline ini baru bisa kelihatan hasilnya gitu? Ada batas waktu bukan nggak? Gitu. Oke, jadi kalau hasil ini variasi tiap orang. Itu juga tergantung dari jenis karnya juga, tergantung dari orang juga. Tapi mayoritas dari semua testimonial yang udah ada dari beberapa dokter bedah plastik, mereka rata-rata itu ngelihat improvement-nya itu kayak perubahan warnanya lebih memudar, atau skarnya dia lebih melunak, atau level ketinggiannya itu dia menurun, itu setelah pemakaian rutin antara 4-8 minggu. Tapi kalau secara efektif, secara signifikan kelihatan hasilnya itu setelah pemakaian jangka waktu antara 3-6 bulan. Oh, selama 6 bulan. Nah, untuk pemakaiannya dok, apa tiap hari dipakai atau bagaimana dok? Berapa lama sih dalam rentang 1 hari itu penggunaannya gitu? Jadi kalau pemakaiannya itu by recommendation sebenarnya dia dipakai kalau bisa di atas 12 jam sampai 20 jam sehari. Nah, tapi kalau misalnya baru awal-awal pakai, biasanya kadang-kadang ada kulit orang yang sensitif, dia mesti adaptasi dulu. Jadi biasanya kita sarankan kalau misalnya dia kulitnya sensitif, dia pakai dulu mulai dari 4 jam sehari, lalu 2 hari kemudian ditingkatkan jadi 6 jam, 8 jam, sampai nanti jadi 12 jam atau bisa 20 jam. Oke dok, apakah Dermaline ini aman digunakan? Nah, jadi kalau kita ngomong aman, secara singkat saya jawab aman. Karena prosesnya kita sendiri juga, kita QC-nya udah bagus, dan secara produk juga itu sudah general digunakan, lalu kita juga ada sertifikasinya. Jadi kita sudah terdaftar di Kemenkes RI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita ada nomor registrasinya sendiri. Kita juga barangnya sudah certified Europe, dan manufaktur yang membuat barang-barang Unicell dan termasuk Dermaline itu sudah memenuhi standarisasi US FDA. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya ini nggak aman lalu mereka bisa ngeluarin sertifikasi. So, in short answer, jawabannya adalah aman. Aman. Oh. Terima kasih kepada Dr. Kif ya yang udah memaparin tentang penggunaan Dermaline ini. Sehingga kita tuh jadi tahu nih luka skar apa aja sih yang bisa digunakan
Dermaline ini. Terus kapan, berapa lama bisa menggunakan Dermaline ini. Terima kasih ya Dok untuk ilmunya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari produk Dermaline, bisa juga menghubungi Solusi Luka. Nanti ada link bio-nya untuk produk kita. Bisa cari di toko-toko online-nya Solusi Luka. Sekian teman-teman. Sampai ketemu di acara Solusi Luka selanjutnya. Bye. Thank you. Bye-bye.